Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 107 yang paling atas, baris pertama, halaman 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muta'akkidil muhimmi, di antara ibadah sunnah yang sangat penting adalah, jadi ibadah yang paling sunnah, yang paling penting di antaranya adalah al-iksaru minal istighfari, memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon ampun kepada Allah kita perbanyak, itu kita sedang melaksanakan ibadah sunnah yang paling penting, hadirin sekalian. Faqad amarallahu bihi, maka sungguh Allah telah memerintahkan istighfar. Wa yarghabu wa raghaba fihi, dan Allah sangat menganjurkan istighfar. Jadi Allah memerintahkan kita memperbanyak istighfar dan sangat menganjurkan untuk kita selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Wastaghfirullaha, dan mohon ampunlah kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah salah satu ayat kita disuruh banyak istighfar, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Jadi seberat apapun dosa kita akan Allah ampuni, karena Allah Maha Pengampun dan Allah sayang kepada hamba-hambanya. Sayang, lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya yang masih kecil. Sayang Allah tidak terhingga, tidak bisa kita bayangkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kita memandang sayang itu yang paling tulus itu biasanya sayang ibu kepada anaknya. Nah, sayang Allah kepada hamba-hambanya jauh lebih sayang daripada ibu kepada anaknya, hadirin sekalian. Sehingga kita diseru untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala li rasulihi alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Mohon ampunlah untuk dosamu dan untuk orang-orang mukmin laki-laki dan untuk orang-orang mukmin perempuan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah mohon ampun dari segala dosa. Tidak cukup hanya kita sendiri dimohonkan ampun, kita juga hendaklah mohon ampun untuk kaum mukminin dan mukminat, untuk orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan, untuk orang-orang yang beriman laki-laki maupun orang-orang yang beriman perempuan. Sering kita dengar Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang artinya ya Allah ampunilah orang-orang mukmin laki-laki, orang-orang mukmin perempuan, orang muslim laki-laki, orang-orang muslim perempuan, baik yang al-ahya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Nah, ini adalah perintah dari Allah untuk kita, bukan hanya minta ampun untuk diri sendiri, tapi mohon ampun juga untuk orang-orang mukmin lain. Mengapa demikian? Karena orang mukmin itu saudara, hadirin sekalian. Kalau saudara itu, saudara terkena sakit, kita ikut merasakan sakit. Kita tidak ingin saudara kita masuk neraka, sehingga kita ingin bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi wasfi ibadihi, menerangkan sifat hamba-hambanya al-musallin, yang tekun salat, yang mendirikan salat, al-muhsinin, yang baik-baik, orang-orang yang selalu berbuat baik, orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Allah menerangkan sifat-sifat mereka. Apa sifat mereka? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hamba-hamba Allah itu selalu memohon ampun kepada Allah, terutama di waktu sahur, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Nah, jadi maksudnya waktu sahur adalah waktu sebelum subuh, waktu sepertiga malam yang terakhir. Apa yang kita lakukan? Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan nanti malam bangun tahajud. Kalau kita sepertiga malam yang terakhir terlalu lama, boleh 15 menit sebelum subuh. Sudah dapat tahajud, sudah dapat baca Quran sebentar, sisanya istighfar sampai menjelang subuh, hadirin sekalian. Maka insya Allah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun malam itu kan terasa nikmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi pemula masih berat, hadirin sekalian. Masih nikmatan tidur, hadirin sekalian. Masih nikmatan tidur. Maka 15 menit saja sebelum subuh. Nanti ketika terasa nikmat, setengah jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, hadirin sekalian. Kita paksa dulu 15 menit sebelum subuh kita sudah bangun, bisa tahajud, bisa baca Quran sebentar,
doa, dan terakhir tutup dengan istighfar sampai menjelang subuh. Hadirin sekalian, jadikan itu kebiasaan. Nah, nanti kalau sudah 15 menit sebelum subuh, kok hati terasa nikmat, kok hati terasa lapang, tambah hadirin sekalian, jadi 20 menit, jadi 30 menit. Nah, 30 menit buat kita itu sedang, hadirin sekalian. Kita istiqomahkan, hadirin sekalian. Nah, ini adalah ciri-ciri hamba Allah yang beriman, hadirin sekalian. Wa qala ta'ala, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Ini hadis ini populer, hadirin sekalian. Man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan istighfar, menjadikan istighfar bagian dari kesehariannya, kehidupannya, setiap hari istighfar, waktu luang istighfar, selalu mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah, dari Nabi kita, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan kegembiraan dari setiap kesedihan yang ia hadapi. Jadi Allah berikan kegembiraan dari kesedihan yang ia hadapi. Kesedihan yang dihadapi, Allah kasih kegembiraan, hadirin sekalian. Hatinya selalu bahagia orang yang istighfar itu, hadirin sekalian. Wa min kulli dikin makhraja, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesempitan yang ia hadapi. Jadi kesempitan yang dihadapi orang tersebut, Allah beri jalan keluar, hadirin sekalian. Kalau kita berpikir secara akal kita sulit, bagi Allah nggak ada yang sulit. Kalau kita terasa berat, bagi Allah tidak ada yang berat. Semua mudah bagi Allah. Nah, kuncinya adalah kita perbanyak istighfar sambil buka mur, sambil nyerpis, itu tetap bisa istighfar, hadirin sekalian. Tetap bisa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tetap kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa, ditambah lisannya beristighfar. Kalau itu dilakukan, Allah berikan kegembiraan dari kesedihan, Allah berikan jalan keluar dari kesempitan, hadirin sekalian. Jaminan Allah berikutnya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari cara yang tidak disangka-sangka. Jadi rezekinya mudah bagi orang tersebut, rezekinya yang tidak diduga-duga. Kalau gaji bulanan, gaji mingguan itu sudah biasa, hadirin sekalian. Allah tambah lagi dengan yang tidak disangka-sangka. Lagi pusing, tahu-tahu ada yang ngasih duit, misalkan, hadirin sekalian. Jadi ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita coba, hadirin sekalian. Nyoba kan nggak bayar, hadirin sekalian. Nyobanya gratis lagi, hadirin sekalian. Kita coba, nanti benar nggak, hadirin sekalian? Insya Allah janji Allah itu akan terbukti, hadirin sekalian. Nah, ini kebutuhan kita, hadirin sekalian. Kita itu butuh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap saat istighfar, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan rezeki, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tuba, sangat beruntung siapa mereka, liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiron, bagi orang yang di dalam lembaran hidupnya, perjalanan hidupnya isinya istighfar yang banyak. Jadi di dalam lembaran hidupnya dia dapati istighfar yang banyak, itu sangat beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat, hadirin sekalian. Beruntung di dunia, akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Beruntung di akhirat, dosa-dosanya diampuni, hadirin sekalian. Di dunia itu hatinya bersih. Kalau hatinya bersih karena banyak istighfar, hatinya tenang, itulah penyebab kebahagiaan, hadirin sekalian. Di akhirat, orang yang hatinya bersih akan menghadap Allah dengan tenang, hadirin sekalian, dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbuka, cukuplah bagimu, fi fadlil istighfari, di dalam keutamaan istighfar,
wa manafi'ihi, kemanfaatan istighfar, wa fawaidihi, dan faidah istighfar. Hadis-hadis ini sebetulnya sudah cukup bagi kita untuk selalu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ditambah lagi oleh Al-Habib qauluhu ta'ala, firman Allah taala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum jika kaum tersebut beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya orang-orang yang istighfar di Jakarta menyebabkan Jakarta tidak ditimpa azab, tidak ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya orang-orang yang istighfar dalam satu daerah menyebabkan daerah tersebut aman dari musibah yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berhutang jasa kepada orang-orang yang banyak istighfar, terutama sepertiga malam yang terakhir dia bangun lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab merekalah azab Allah tidak diturunkan, hadirin sekalian. Jadi keutamaan istighfar bisa meredam azab atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mukhbiran, mengabarkan an nabiyhi, kepada nabinya Nuhin alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Nuh, faqul tastighfaru rabbakum, saya berkata mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, kalau mohon ampun itu sering dilakukan, Allah akan turunkan air hujan secara teratur dari langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, Allah perbanyak anak-anak dan harta benda. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah jadikan kebun-kebun untuk kalian. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan sungai-sungai. Intinya kalau banyak istighfar, insya Allah nggak banjir, hadirin sekalian. Sungainya bermanfaat untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita diberi anugerah anak-anak, kita diberi anugerah kekayaan yang berlimpah, dan air hujan turun secara teratur, hadirin sekalian. Maka kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang penting untuk selalu perbanyak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, hadirin sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang gemar istighfar di dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.